Lo jatuh cinta pertama kali sama cewek bule orang Itali, campuran Itali. Dimulai dengan main ice skating, terus berakhir di Surabaya. Di Surabaya. Hey everyone, ada gue di sini dan Pai di sini di program acara Cuci Curhat Cinta. Cinta. Asik banget. Nah, topik malam ini kita akan membahas tentang Pertama kali jatuh cinta. Anjay. Karena di sini kita belum ada Twitter masuk ya ataupun di Instastory. Jadi kita akan menceritakan tentang host kita satu ini nih. Si Dean ya kan. Lu kapan pertama kali jatuh cinta nih ya? Ini kita karena baru pertama kali apa emang karena belum ada budget nih? Belum ada budget untuk nanya-nanya ke audiens. Oke, siap. Iya. Apa pertanyaannya ulang? Ya, lu kapan pertama kali jatuh cinta? Gue serius nih. Yoi. Oke, bener serius. Pertama kali gue pacaran atau jatuh cinta itu saat gue kuliah. Anjay. Oh, waktu kuliah. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Itu tahun 2014 kalau nggak salah. Pertama kali lu jatuh cinta tahun 2014. 2014 bulannya gue lupa bulan apa. Intinya 2014 deh. Soalnya itu udah lumayan lama juga kan. Dan gue tuh selalu melupakan kisah-kisah lama. Nah, lu kisahnya nih, jatuh cintanya itu gimana nih? Lu lagi jalan ke kantin atau lu Iya, lagi di kampus, kelas, terus ada cewek nih. Iya, jatuh cinta pertama kali tuh waktu pas gue ke kantin, terus gue kesandung jatuh. Ya. Jadi kalau Jatuhnya jatuh cinta. jatuh cinta. Iya. Agak lucu anjing. Pertama kalinya itu gimana gue bisa suka atau jatuh cinta sama dia? Gak disengaja. Pandangan pertama tapi Enggak, pandangan pertama enggak. Kalau pandangan pertama malah enggak. Karena emang awalnya itu kita cuma curhat. Oh, teman curhat. Iya, dia yang curhat ke gue sih lebih tepatnya. Terus ya udah, gue biar dia nggak ngerasa sendiri, gue juga curhat tentang diri gue. Oh, jadi saling curhat mencurhat. Iya, lebih konteks lebih intens dia sih sebenarnya. Oh, iya. Nah, saat itu lu lagi single atau gimana? Gue punya istri 2. Anjir. Gue single lah pastinya. Gue bukan tipe kalau orang yang ketika gue punya pasangan, gue dekat sama cewek sana sini. Karena kalau satu cukup satu. Tipe setia lu ya? Insya Allah setia. Akhirnya lagi ya. Emang berarti dulunya buaya ya waktu SMA. Enggak, Jay. Enggak. Oke, jadi lo pertama kali jatuh cinta itu waktu kuliah tahun 2014. SMA. Waktu Siapa itu, SMA lu? itu kisah gue sih. Oke, lanjut. Jangan gua lu dulu nih. Iya, siap. Oke, ulang lagi ya, lu Habis 2014. fokus Bapak ini. Ya, tahun 2014. Dan bulannya itu mulainya gua dari lupa curhat-curhatan. Pokoknya antara 2014 atau 2015 nih. Curhat-curhatan. Ya. Tiduran, maksudnya tiduran tuh di kasur dia, gue di kasur gue gitu. Sambil teleponan. Ya. Curhat-curhatan terus lewat telepon berarti ya. Awal by phone. By phone. Terus dari by phone, by email ya. Iya, kayak klien lu anjir. dari by phone akhirnya ya kan satu kampus nih. Ya udah kita ketemu, kita ngobrol, kita jalan makan lah intinya kayak gitu lah. Iya. Terus ketemuan. Dating pertama kali itu di Bintaro. Gak nanya kan, pengen tahu doang udah. Yoi, itu udah pacaran atau belum? Belum. Karena masa PDKT-nya di Bintaro. Tapi emang dari awal tuh gue gak expect bakal pacaran sama dia. Soalnya gue ngerasa kasta gue tuh jauh di bawah dia. Oh, berarti ini cewek kecakepan ya? Bukan cuman kecakepan sih, lebih tepatnya gue ganteng. Anjing. Kan lu pada ngeliat muka gue kan. Ngaku-ngaku aja dulu ganteng gue. Oke. Kata mak gue sih. Itu pas udah disogok lagi ceban. Enggak, bukan sogok ceban. Nurut aja, suruh nyuci piring gue nyuci. Gak ganteng abisnya. Biar suruh kerja di rumah ya. Ini mau ngomong bahas mak gue apa cewek ini nih? Kan malu jatuh cinta pertama tuh. Itu pasti sampai sekarang. Lanjut aja ceweknya. Tadi nanya apa gue lupa kan. Lo pertama kali PDKT. Iya kan gue bilang datingnya kan. Kapan tuh? Awalnya kan gue tuh gak nge-expect nih. Gue cerita dikit dulu ya sebelum pertanyaan itu. Gue tuh gak nge-expect bakal pacaran sama dia karena gue bilang kasta gue tuh kayak ngerasa gue di bawah dia banget. Oh, berarti pertama dia cantik. Lifestyle-nya kece. Gak juga sih, maksudnya karena awal pertama kali gue ngeliat dia dijemput itu, emang gue kan kuliah di salah satu universitas yang lumayan ternama ya. Dan emang ya di sana banyak orang-orang borju lah, orang-orang punya duit lah. Tapi ya makanya gue minder sama dia. Dia pertama dijemput sama mobil dengan, ya biasa lah mobil ya. Dengan mobil dengan supir. Mobil menurut gue emang ya udah kelas atas lah.
Sedangkan gue masih narik beca ya kan. Oh gokil, pakai beca Bambang. Ya maksudnya kayak jauh lah di bawah gue. Makanya gue gak pernah nge-expect bakal pacaran sama deket sama dia kayak gitu loh. Aduh beca. Tadi balik lagi pertanyaan lu gimana awal Lu dating. jatuh cinta sama dia ngincer ini kali, ngincer warisannya. Gue bukan tipe kau cowok yang dimana gue malah ngeliat harta dari pasangan gue. Oh enggak. Tapi harta dari orang tuanya. Harta, gak ngeliat harta gue. Tapi gue lebih kayak Ngelihat bapaknya tajir apa kagak. Iya. Nah. Sama aja Bambang. Oke lanjut. Oke lanjut. Oke, di Bintaro. Di Bintaro. Dan lucunya waktu pertama kali gue ngajak date. Nah gak ngajak dating sih. Ketemu sama dia jalan. Iya. Itu gue bilang ke dia. Dia kan ada supir ya kayak gue bilang tadi kan. Oh gokil. Dan lu jalan kaki ke sana. Enggak, gue bilang ke dia gini. Gue emang tahu nih anak orang kaya dan gak pernah namanya naik kendaraan roda 2. Biasanya roda 1 kayak sirkus. Kayak gak pernah naik. Ibarat lu pakai, dia tuh pakai Honda Supra. Lu pakai Honda Supra, dia pakai Toyota Supra. Oh iya benar. Tapi intinya Supra ya. Untuk Supra tolong di endorse. Oke. Boleh lah. Boleh. Oke lanjut. Nah waktu pas itu gue bilang ke dia, tapi emang dia belum benar tahu basically tentang diri gue, kehidupan gue kayak. Iya. Pokoknya sebuah tentang gue. Jadi emang pertama kali jalan sama dia deh itu. Nah gue itu bilang ke dia, kamu naik apa? Nanti pulang mau bareng, gue bilang gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa kalau mau bareng, kamu nganterin. Oh ya udah. Kata dia. Nah terus gue bilang, tapi gue naiknya nggak naik mobil. Oh nggak apa-apa, dia bilang kan. Oh dia. Iya. Gue tipe kalau gue punya, maksudnya gue ada. Tapi gue nggak mau ketika gue deket sama pasangan atau cewek manapun itu, gue nunjukin apa yang gue punya. Oh. Karena gue pengen ngeliat dari karakter dia seperti apa ketika gue tuh nggak punya. Bukan maksudnya. Low profile dulu lah ya di awal. Profile, bukan dalam artian gue cewek itu matre segala macam. Bukan, maksudnya kayak gue mau tahu karakter dia seperti apa ketika dia dapat pasangan yang biasa aja. Mencari responnya dulu. Apalagi yang gue bilang kan, dia tuh kayak kasarnya di jauh di atas gue gitu loh. Iya. Ya biar dari awal udah tahu deh kalau misalnya gue biasa lebih bawah lu masih mau nerima gue apa enggak? Oh benar-benar. Iya kan? Iya gue bilang gue naik motor, di mana motor itu gue bilang motor apa ya? Pokoknya motor biasa aja lah, bukan motor bebek lah ya. Ya. Dia oke. Nanti ngokein menurut gue kayak wow. Ini cewek kayak berarti sih. Iya. Tapi low profile. Nah kebetulan gue juga nggak ada motor kan. Lah lu gimana? Gue bawa mobil. Oh lu bawa mobil. Gue bawa mobil. Terus gue jalan nih. Orang ngedate pertama biasanya traktir cewek kan. Iya. Ini kita main ice skating. Oh lu naik ice skating, anjir. Kita main ice skating di BX Chengsuai by the way gitu. Yo, ice skating. Romantis banget ya. Iya, gua padahal PDKT ya. PDKT dan modal lu gede juga, Bang. Dengerin dulu makanya. Oh iya, oke, lanjut. Ya, kan gini-gini ada lah duit. Oh iya. Gue bilang untuk mahasiswa, oke lanjut. Gue pura-pura bego aja, pura-pura kayak nggak bisa main lah intinya kan. Oh iya. Ya, tapi emang agak canggung karena gue kayak sedikit interest sama dia, terus main kayak grogi. Pernah gak sih grogi di samping pak orang yang lu suka ya gak sih? Iyalah. Lu yang darinya expert bisa ngelakuin sesuatu, tapi ketika ada orang yang lu suka lu kayak grogi. Iya. Udah gitu tempatnya dingin lagi. Oh makin kaku. Pengen dipeluk. Iya, bisa aja lah. Terus gue kayak jadi kayak gak bisa main gitu. Iya. Terus gue jatuh, jadi gue nggak rencanain nggak apa, jadi akhirnya dia megangin gue. Pegangan tangan pertama kali jalan, pegangan tangan main ice skating kurang romantis apa coba ya gak sih? Anjir. Itu kalau direkam tuh udah ada soundtrack romantis. Gila sih pak. Yoi. The best moment dah itu kayak pertama kali ngedate yang paling romantis menurut gue. Oke. Lanjut. Oke, terus abis itu pas mau bayar nih yang lucunya nih. Iya. Dari awal udah gue tekanin, kita bayarnya BS ya. Bahasa waktu itu BS, bayar sendiri-sendiri. Oh, BS bayar sendiri-sendiri. Bukannya gue gak ada duit. Iya. Tapi gak punya duit. Enggak, ada gue uang. Tapi pengen tau juga sih karakter ceweknya. Kan gue bilang dari awalnya bilang gue naik motor. Ya kan? Maksudnya ini bayar sendiri, dia gimana responnya? Ternyata dia oke. Dan gak ada masalah problem sama dia bete. Kan biasanya kalau adalah cewek jadi bete, cowok nih gak model, baru temen jalan masa kayak gini. Ternyata dia responnya normal, dan bahkan menurut gue ketika habis kita ice skating dan selesai itu mau makan, dia terima. Malah makin dekat, ngerti gak sih? Dia malah curhat lebih banyak. Kita gak curhat tentang itu, malah kita kayak ngobrol tentang satu sama lain. Kita mau itu posisi kita udah saling dekat, ngerti gak sih? Iya. Tapi itu pertama kali ngeberanin diri untuk kita bisa jalan bareng berdua. Kedengarannya ceweknya asik banget ya? Iya saat itu. Ya kalau asik banget sih sekarang masih dong. Iya. Dan setelah itu ya akhirnya deket. Ya kita ngomongin tentang perasaan sama satu sama lain. Dan akhirnya
Tapi emang belum saling memberikan keputusan. Gue juga nggak nembak dia saat itu, tapi dia udah kita saling punya intens atau keterikatan satu sama lain. Dia saling kayak ada sedikit kepo dan cemburu gitu loh. Oh, tapi belum pacaran. Belum pacaran. Oh. Dan dia juga waktu itu kebetulan baru putus. Gue nggak mau menekankan ketika orang baru putus itu langsung menjalin suatu hubungan. Iya. Karena takutnya perasaan yang punya sekarang ke gue itu karena dia ngerasa kesepian, kehilangan perasaan yang dia dapat dari pasangan yang lalu. Mantap gue bahasa gue. Mantap. Oh, jadi dia lagi. Oh, jadi waktu lu deket sama dia masih pacaran atau enggak? Udah enggak dong, ya kan gue enggak. gak mau jalan sama cewek yang udah punya pasangan. Jadi dia udah selesai dari hubungannya masa lalu, terus akhirnya deket sama lu, terus main ice skating bareng-bareng ya kan, membeku bareng-bareng ya kan. Gokil lo ya, romantis banget lu PDKT lo. Iya, dan gue gak nge-expect sih. Terus, tapi kan tadinya kan lu bilang lu bawa motor, ya kan, terus endingnya lu malah bawa mobil. Itu gimana tuh responnya dia? Jadi waktu pas mau pulang nih. Oh, ternyata dia tajir ya? Oh, enggak gitu. Enggak, mobil gue biasa aja. Waktu itu gue bawa mobil Timor, bukan. Bangsat kau. Apa? Enggak, gue bawa mobil biasa. Waktu itu gue bawa Bugatti X5. Anjir, bodo amat. Bang Bugatti. Stikernya, tapi mobilnya mah Avanza. Oh iya. Iya. Kalau gitu. Untuk Avanza Toyota tolong ya. Dan tadi ada 2 brandnya. Tolong nih ya. Lumayan nih buat ngisi kopi malam ini. Biar kita bisa ngundang narasumber lah, jangan gue lagi. Iya. Lanjut. Dia responnya? Oh iya, dia mau dia nanya kan, parkir motor di mana? Harus langsung gue jujur dong. Aku nggak bawa motor kok, aku bawa mobil. Oh. Akhirnya di parkiran. Iya. Kita langsung maksudnya pulang. Antar dia pulang. Gue belum tahu rumahnya, dia ngasih tahu rumahnya di mana. Ya pokoknya ada di daerah Tangerang Selatan lah rumahnya. Tepatnya itu loh kayaknya. Oh, anak Tangsel. Gokil. Oh iya. Sekali lagi Tangsel. Iya. Anak Tangsel. Udah Tangsel mulu aja nih. Ya udah. Anda kayak berpikir keras ya. Ayo cari bahan lagi dong. Terus gue penasaran tadi tuh lo kan akhirnya cemburu-cemburuan. Tapi lo belum menyatakan cinta atau gimana? Yang cemburuan sih dia maksudnya karena dia kan gue curhat juga kan sama dia. Ya jadi dia tahu sedikit tentang cerita gue juga kan. Dia suka kayak ngepoin. Nah, gue tuh dari awal bukan tipikal orang yang posesif atau kayak bodoh amat tentang masa lalu pasangan dari dulu. Nah, gue bukan tipikal pencemburu atau protektif. Nah, lu ngelihat diri dia itu posesif, sorry. Ya, lu ngelihat diri dia saat ini sama masa depan berarti ya. Iya, dan dia itu malah keterbalikan dari gue. Gue pertama kali berarti melengkapi banget dong. Nggak tahu ya bilang melengkapi atau enggak. Maksudnya dia benar-benar seposesif itu sama gue. Sama ngekang itu di kehidupan gue, ngerti gak sih? Apapun yang gue lakukan berhubungan tentang wanita, itu kayak dia langsung kayak wah cemburunya parah sih. Padahal belum pacaran. Dari belum pacaran itu belum terlalu kelihatan. Pas udah pacaran. Nah, lu nembaknya gimana? Gue penasaran tuh, nembak lu pernah. Gue kokang, gue masukin pelukan. Wajib mati dong. Ya mati dalam pelukan dan cinta. Ya, anjir. Ini bisa banget nih abang satu ini ya, gila lu bro. Pantesan nih ceweknya beruntung banget nih kayak yang didapat dia. Enggak sih, nyesel kayak. Oh, nyesel. Nyesel pisah dari gue maksudnya. Lanjut. Terus gue nembak dia sih agak lupa ya ceritanya. Pakai airsoft gun. Gue nembak awalnya nggak langsung. Nggak langsung. Oh, lewat chatting. Tapi maksudnya officially gue nembak langsung sih. Ya. Tapi saat itu tuh apa sih, WhatsApp apa line lo? Waktu itu kita pakai Yahoo Message. Wah, anjir, tua banget, Bray. Pakai Line. Oh, ngobrol-ngobrol terus lu tembak lewat chat atau jangan-jangan pakai merpati lagi lu. Enggak sih langsung karena emang udah saling tahu kan. Maksudnya kapan nih cuma nunggu waktu yang tepat aja untuk kita ngutarain perasaan satu sama lain. Dan gue nggak takut untuk ditolak. Di bioskop lu tembak? Oh enggak di bioskop gue. Maksudnya langsung di kampus kalau nggak salah deh gue tembak. Oh, di kampus. Dan ya gitu sih emang awalnya gue untuk deket sama dia tuh lumayan apa ya? Gue tipe orang insecure sama diri gue sendiri. Apalagi gue bilang kan dia itu kayak di atas kasta gue, bukan kayak bahkan emang di atas kasta gue. Dan yang deketin dia tuh wah gila sih. Lebih dari gue, bahkan ada yang pilot. Pokoknya kerja di salah satu aviasi. Dan ada yang udah parah deh, udah berkarir lah. Ya, terus ada juga salah satunya anak kampus juga yang sampai kayak se-effort itu untuk deketin dia, dan gue bingung kenapa dia milih gue.
Oh ada yang lebih bereffort. Sampai ngasih hadiah gitu kali. Bahkan setiap tugas itu yang ngerjain tuh cowok itu tanpa diminta kan, tiba-tiba ini gokil. udah jadi joki tugas. Iya bener kayak gitunya. Gokil. Soalnya mungkin yang gue lihat ya waktu pas di kampus emang nih cewek ini banyak yang suka loh. Ini taruh cewek ini beda jurusan atau sama? Satu jurusan, satu kampus, satu fakultas dan satu jurusan dan satu angkatan sama gue. Satu angkatan. Dan akhirnya jadi satu hati sama gue. Ya anjir. Satu kelas juga? Enggak satu kelas. Tapi ketika pacaran sama dia ini menarik juga nih. Gue kan beda kelas sama dia sampai yang kayak saking cintanya kali gue ya. Dan dia juga lumayan, ya dia nggak minta sih tapi emang gue aja yang mau. Gue sampai pindah kelas. Gokil. Pindah kelas ya beberapa mata kuliah aja sih. Itu boleh tuh administrasinya gitu. Oh boleh lah. Boleh. Yang penting bayarnya lancar aja. Iya. Namanya swasta kan Wak. Oh jadi akhirnya jadi pacaran sekelas tuh. Pacaran satu kelas tapi ya di satu semester doang sih. Oh, nah saat-saat romantis ya tuh sama dia. Selain ice skating, itu kan masa PDKT nih, masa pacaran. Saat romantis, wah kayaknya momen romantis sih banyak ada sih. Soalnya gimana ya 3 tahun gue sama dia itu. 3 tahun. 3 tahun gue sama dia itu bahkan kayak dalam 1 minggu itu gue nggak ketemu dia tuh 1 hari. Itu 1 minggu 1 hari, lu kayak nginep dong bareng. Enggak dengerin, bahkan emang sesering itu. Dalam 1 bulan mungkin bisa dihitung ya nggak ketemunya ya. Iya. 2 kali atau 3 kali. Nempel mulu ya? Iya. Ya karena itu gue bilang kayak dia seposesif itu dan gue juga sebucin itu. Kayak apa-apa kayak harus ada gue kemana-mana sama gue. Ke kamar mandi boker bareng. Enggak gitu juga enggak ya? sih. Ya gue nyebokin aja. Canda cebok. Oh lu jadi sebucin itu. Lu deket dia 1 hari. Dalam 1 minggu cuman 1 hari yang dimana lu tidak ketemu dia. Iya kan apalagi gue bilang ke lu kan. Gue kan satu kuliah sama dia. Satu jurusan, satu angkatan. Ya di hari weekday kan pasti kita masuk kuliah dan kita ketemu terus. Lepas dari pulang kuliah itu kita juga gue nganterin dia pulang, gue main di rumah dia atau ke restoran dia. Oh lu berarti udah akrab sama orang tuanya juga dong? Iya. Akrab itu gue sama orang tuanya. Iya. Tadi lu notice nih cewek kan kastanya tinggi nih, apa dia campuran gitu mix rasnya atau apa? Sebenarnya pertanyaan nggak make sense sih ras tentang itu tapi nggak apa-apa. Atau apa namanya kan biasanya apa ya kemarin lu soalnya pernah cerita katanya dia tuh rada bule. Oh iya itu. Dia campuran dia campuran Eropa lah pokoknya. Eropa Barat. Jadi orang bapaknya apa ibunya itu? Bapaknya. Lu ngomong sama bapaknya pakai bahasa Inggris kali? Enggak, pakai bahasa kalbu. Oh, kalbu. Iya. Atau bahasa dalamnya. Iya, atau bahasa puisi ya. Senja, iya. Malam kapan ini datang? Iya. Aku datang dari rumah yang enggak lagi. Bokapnya by the way juga enggak terlalu fasih untuk berbicara bahasa Indonesia dan untuk orang Eropa pun yang gue tahu ya, orang Eropa itu enggak terlalu fasih juga bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa ibu mereka. Bahasa ibu mereka. Oh jadi Enggak, tapi gue boleh tahu nggak itu bapaknya tuh ras apa? Ras apa dari mana? Dari pokoknya negara pasta lah. Negara pasta itu Belanda. Belanda itu negara belahan. Belanda itu kan baling-baling bambu ya. Ya. Kincir angin lah. Kincir angin. Iya. Pasta itu apa? Oh Itali. Kan kita gak usah ngebahas itu lah. Pokoknya iyalah. Kenapa berarti, terlalu dalam? Enggak. Berarti lu harus jadi lelaki yang romantis banget dia sama dia. Itu Prancis pak. Masalah romantis Prancis. Anda salah negara. Salah negara. Aduh maaf. Prancis. Iya dia Itali. Oke. Jadi lu udah deket banget sama dia gitu sampai udah kenal keluarganya dan udah ngobrol akrab sama orang tuanya juga. Nah, iya bahkan sama keluarganya yang di Itali, gue juga udah kenal karena orang tuanya itu bokapnya tuh sering banget kayak ngundang lo. Enggak, iya gue sering di rumahnya dan bokapnya kan sering kayak video callan bareng keluarga mereka yang di sana. Oh. Sampai di mana akhirnya karena udah saking dekatnya, bokapnya ngenalin gue sama keluarganya. Dengan bahasa Italia, gue sedikit-sedikit ketika ini 3 tahun pacaran sama dia, pastinya gue harus sedikit tahu dong tentang bahasa dan kultur dan budaya mereka seperti apa dong. Iya. Gue diajarin ya tentang bahasa Italia. Nah, tapi ya sekarang udah gak terlalu inget. Gue emang susah deh buat belajar bahasa. Ya bahasa-bahasa biasa harian gue bisa dulu.
Kayak bonjour itu apa? Bonjour itu Prancis tetap aja. Salah ya. Otak Anda ke Prancis terus ya. Iya, gue pengen punya cewek Prancis lah. Oke. Ya oke. Nah, terus ini lu bilang 3 tahun. Berakhirnya gimana? Sekarang kita ke berakhir. Berakhirlah sudah semua. Kisah ini jangan kau tangisi. Itu soundtrack tuh pas lu putus. Dengerin di mobil galau-galau. Putusnya itu lanjut Mas Aidin. Tau gak sih ngomongin galau di mobil? Karena saking sering gua sama dia ya kan. Yang keseringan sama kita kan buat naik mobil. Lu nyilet gitu enggak? Oh enggak gila. Ngelem gue. Enggak maksudnya saking seringnya sama dia kan. Itu semua lagu yang diputar di radio itu galau semua. Keinget tentang dia mulu dulu. Karena 3 tahun gue bilang kan kayak every time juga sih, kayak selalu sama dia terus, pergi kemana-mana sama dia, mungkin daerah Jakarta sama udah berselusur sama dia. Atau lo pas udah pulang nih, udah nyampe rumah masing-masing, lo masih teleponan kali? Iya. Gokil. Emang segitunya maksudnya? Segitunya. Parah. Pokoknya nggak boleh ada waktu di mana gue nggak ngubungin dia. Gokil, gila. Gue jadi posesif juga tuh karena dia juga belajar posesif. Oh, berarti lo. Oke, intinya kata dia gini. Cowok sama cewek itu nggak ada yang namanya bisa temenan, dan nggak ada yang bisa cewek sama cewek itu deket sebagai teman. Lebih dari itu pasti bakal ada perasaan lebih. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang gitu. Iya. Wow. Berarti nih kalau lu berarti tidur tuh HP dimatiin, nafas lu tidur aja harus didengar kali ya? Iya, bahkan ya gue bilang ya, kita bahkan sering banget video call atau teleponan itu sampai yang nggak ada dimatiin sampai mereka gua atau dia tidur. Ya bangun-bangun HP mati lowbat. HP mati lowbat terus nanti aduh gila. Terus lu ngapain aja anjir ngobrolnya? Dan gak bosan gue. Gak pernah bosan. Gue bukan tipe kalian bosanan orangnya. Maksudnya ketika gue udah mendapatkan sesuatu yang nyaman sama gue, apapun dilakukan itu pasti ya gue gak bakal pernah bosan dengan aktivitas itu. Iya, tapi cuman yang gue penasaran tuh ngobrolin apa aja anjir, hampir 24 jam loh. Iya, apalagi udah ada 24 jam sama dia. Udah setiap hari sama dia. Pasti yang kita lihat juga semuanya sama ya kan. Pembahasannya pasti nggak ada kan. Ya kadang-kadang ngobrol. Gibahin orang ya? Ya pasti itu ada lah ya kan. Ya nggak. Tahu Tatang nggak? Tatang. Siapa Tatang? Tapi kadang emang kehabisan bahan obrolan. Akhirnya ya apa ya? Ya nggak tahu gue juga ngobrolin apa. Ngejulitin orang gitu. Nggak tahu. Pokoknya gue lupa ngobrolin apa. Intinya kita ngobrol aja. Oh, terlalu panjang ya? Ya entah kita nyanyi bareng atau kita ngapain lah. Nah ini lu udah sedekat itu tapi kenapa bisa berakhir ya kan? 2014 mulai berarti berakhir 15, 16, 17 ya? 17. Tahun 2017 berarti lu saat itu mau lulus. Iya. Semester berapa itu waktu itu? Ya semester 7 lah. Semester 7-an ya. Wah galau tuh ya. Udah mau ngambil skripsi. By the way untuk skripsi gue emang gue udah ngerjain dari semester 3. Jadi emang pas semester akhir itu udah gak terlalu pusingin skripsi atau penjudulan segala macam. Makanya lu bisa kuliahnya lebih on time ya? Iya. Oke lanjut kamu nanti emang kenapa tentang kuliah lagi, nanti lebar lagi. Lanjut. Lu berakhirnya gimana nih? Berakhirnya itu di daerah yang berbeda. Di Surabaya. Elunya di Surabaya apa ya? Iya, kita berdua di Surabaya. Lu berdua di tempat Surabaya? Kerja yang berbeda. Kita waktu itu lagi training. Lagi magang PKL gitu. PKL lah kalau bahasa umumnya PKL. Internship lah yang gaul dah lah. Iya, internship. Internship. Nah, lu di Surabaya banget ya. Tadi lu internshipnya di mana? Gua di salah satu hotel di Surabaya, hotel besar bintang 5. Dan dia juga sama. Hotel juga. Cuman hotelnya beda. Karena ceritanya lucu. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya kenapa harusnya gue gak di Surabaya karena gak dibawa keluarga gue. Dan keluarga gue bilang daripada jauh pergi internshipnya jauh tapi cuman masih di Indonesia, mendingan keluar negeri. Tadi gue mau keluar negeri tapi dia pun gak bisa untuk ikutan. Pokoknya intinya kita berdua tuh gak ada gitu satu sama lain. Ini dianya sih. Waktu itu gue udah bilang kayaknya bakal ke salah satu negara berbeda, negara tetangga. Tapi rencana lu apa? Malaysia, Singapura, Australia. Tapi waktu itu awalnya dia nggak iyain, nggak apa-apa segala macam. Dan waktu pas di mobil dia ngomong nggak bisa segala macam buat jauh sama gue sampai nangis. Gue juga nggak tega nggak bisa ngeliat dia nangis kayak gitu. Dan akhirnya ya udah gue coba untuk minta ke dosen gue untuk cariin
Perkuliahan magang di Surabaya salah satu sama hotel dia. Surabaya. Dan tadinya satu hotel yang gue interview, tapi di hotel itu gak bisa. Gue kan mau fokus di pastry waktu itu, pastry dulu, karena kan gue magang itu 1 tahun, jadi 6 bulan. Gue pengen 6 bulan itu pastry, 6 bulan lagi kitchen. Iya. Pastry itu apa tuh? Pastry itu ya kayak kita bikin cake, cookies atau ya segala macam, pokoknya tentang pastry lah. Ya pasti denger tau lah pastry itu apa. Itu kayak untuk makanan ringan gitu ya? Atau ya cake-cakean gitu lah deh. Iya, siap. Lanjut ke magang ya. Iya, gue kan pengen fokus di pastry dulu sama 6 bulan. Soalnya menurut gue kalau misalnya 6 bulan aja menurut gue nggak terlalu waktu yang masih singkat juga untuk belajar. Untuk belajar satu itu bidang itu. Tapi yang di hotel dia itu nggak bisa. Bisa pastry, tapi cuma 3 bulan. Habis itu nanti 3 bulan lagi di kitchen lah. Gue nggak mau. Nah, kalau cewek lu ini fokusnya kemana emang? Dia lebih ke service dia. Ke front office dia kalau nggak salah waktu itu. Oh, front office. Berarti kayak resepsionis gitu lah ya? Oh, gitu. Jadi di situ akhirnya lu pisah dah hotel sama dia. Pisah hotel, dan tempat kosan kita juga beda. Gue deket sama hotel gue dan dia deket sama hotel dia. Iya. Tapi kadang-kadang main juga. Iya. Hotelnya. Nah terus pisahnya gimana tuh? Gue penasaran tuh. Nah, aduh, harus banget ya. Iya, gue kepo nih. Ya intinya waktu pas gue pisah sama dia itu ceritanya gini, karena kan dia ngajarin gue posesif ya. Nah waktu di Jakarta kan gimana ya? Ya selalu sama gue, emang selalu ada waktu juga buat sama gue, deket sama gue kan. Waktu pas Surabaya kan kita terhalang oleh pekerjaan masing-masing. Iya. Dia apalagi di hotel itu waktunya tuh nggak kayak kita kerja kantoran. Nggak fleksibel. Yang lu Sabtu Minggu libur dan jam kerjanya pasti. Iya. Apalagi untuk gua ya kan, gua kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk malam, terus kadang libur itu 2 hari ya kan, 2 kali. Ya tapi liburnya itu selalu acak random dan gua nggak bisa milih libur hari apa. Ya, tapi kalau di kesempatan misalnya ada waktu libur yang gua sama kayak dia, ya kita ketemu. Atau misal gua pulang kerja, gua masuknya pagi ya siangnya bisa ketemu atau malamnya bisa ketemu waktu pas dia pulang kerja kayak gitu loh. Oh jadi lu renggangnya karena waktu. Dan dia kan posesif banget ya. Gue deket sama cewek kayak gimana pun itu dia marah secembur itu. Gokil. Parah. Bahkan sampai gue tuh ngejauhin teman-teman kuliah gue yang cewek ya. Iya. Itu dia cemburu. Karena itu gue nggak jauh. Ngejaga jarak sama teman-teman gue. Kalau tugas kelompok juga dia cemburu. Iya. Wah gokil. Seposesif itu ya. Dia bahkan minta ke gue line gue, WhatsApp gue, Instagram, Facebook, itu email, dia yang pegang semua. Gila. Gue sih nggak takut ya, karena gue nggak pernah ada yang gue tutupin juga ke dia. Ya dan lu sebutin itu ya. Ya gue ya bodo amat. Maksudnya event itu bisa buat dia tenang, itu bisa buat dia kayak nyaman, perasaan yang nggak ada yang terganggu. Ya udah. Nah di situ akhirnya hubungan lu berakhir karena lu ngerasa risih, udah mulai risih kali. Dianya karena gue udah jarang sama dia, gue nggak bisa terlalu ngontrol dia kayak dulu dan nemenin dia kayak biasanya ketika di Jakarta. Iya. Akhirnya kan kalau di hotel kan dunia kerja kan lu pasti bertemu orang-orang baru dan bukan cewek atau cowok doang, semuanya nyampur. Iya. Iya banyak yang deketin dia. Ya kalau di Jakarta nggak sih banyak itu banget, ya nggak senorak itu juga. Sorry bukan ngomong orang Surabaya norak, nggak ada, orang Surabaya itu baik-baik banget. Maksudnya yang dia waktu dekat sama dia ini, ya kayak sengaja itu padahal tahu kalau misal cewek ini tuh punya pacar. Mungkin di Jakarta juga sama, tapi maksudnya nggak yang melihatkan seperti itu loh. Nah dia tuh malah jadi karena dia mungkin nggak pernah ngerasa di Jakarta kan karena udah biasa aja orang ngeliat kayak blasteran campuran kayak gitu ya, jadi kayak nggak terlalu ngejar-ngejar banget lah ya kan. Nah ini jadi pusat perhatian lah di Surabaya. Dia. Pusat perhatian, dia cantik segala macam lah, orang Jakarta. Orang pada paying attention ke dia ya? Iya. Pada caper. Ya dia jadi senang mungkin dapat perhatian lebih yang dia nggak pernah dapetin mungkin. Nah lu cemburu? Ya gue pasti cemburu dong. Maksudnya dia yang membuat habit gue jadi karakter gue seperti pencemburu. Ya dia juga yang ngomong kalau misal cowok sama cewek nggak bisa berteman sedekat itu. Ya harusnya dia juga bisa nerima konsekuensi apa yang dia lakuin dong. Iya. Tapi dia jadi egois keras kepala. Dan dianya juga jadi ya, dia nggak mau dikekang seperti itu, tapi dia tetap mengekang gue, ngerti nggak sih? Dia minta untuk dibebasin, ya dia minta dibebasin untuk siapapun itu berteman sama dia, tapi kalau ada cewek berteman sama gue, dia bakal posesif itu. Padahal dia pernah ngomong, kita sempat ngobrol cari jalan solusi gimana, ya udah dia bilang, ya nggak apa-apa kalau misalkan mau berteman gak gini.
Tapi ketika ada yang chatting gue, dia pasti nanya dia marah-marah. Gila. Padahal cuma hai. Ya. Langsung, ini siapa nih? Ya. Ini tinggal di mana nih? Oh. Padahal gue dari awal tuh nggak pernah namanya ngelakuin hal aneh-aneh juga. Nggak pernah namanya gue kayak selingkuh atau chatting cewek yang kayak chatting, lo ngerti lah chatting modus segala macem. Iya. Nggak pernah gue. Dan anehnya nih cewek, padahal lu diawali dengan kisah lu, maksudnya dia udah putus, dulu juga udah putus, awal kisahnya juga bagus, main ice skating. Cuman di akhirnya itu malah begitu ya. Ya salah gue sih mungkin gini ya. Karena gue terlalu cowok jeleknya, cowok tuh harusnya jangan terlalu menunjukkan dia terlalu cinta banget sama pasangannya. Harusnya ya udah coba, harusnya jangan terlalu seperti itu menunjukkan rasa sayang ke pasangannya. Mungkin gue terlalu menunjukkan banget sama dia, menunjukkan kalau gue nggak bisa banget untuk kehilangan dia. Dan akhirnya dia ngerasa kayak gue punya power besar di hubungan ini. Jadi akhirnya mungkin dia bisa semena-mena tentang hubungan gitu loh. Karena emang dia sering banget ngomong putus. Oh dia? Si cewek ini? Iya dia sering banget ngomong putus, tapi emang dia emosinya terlalu membludak-bludak ya. Pernah di mana waktu pas masih di Jakarta, dia sempat ngomong putus ke gue. Dan gue juga emosi saat itu kan. Dan akhirnya ketika itu, gue ngiyakan omongan putusnya itu. Waktu di Jakarta? Dan dia nangis-nangis, dia ngamuk-ngamuk, dia bilang kenapa kamu mau, aku cuma emosi doang, dia nangis-nangis kayak gitu. Dia bilang sampai nyuruh gue jadi janji. Kayak putusnya tuh sebenarnya dia pengen dapat perhatian lebih ya. Iya, dapat attention lebih dari gue. Tapi kan itu nggak bagus untuk hal kayak gitu kan. Dan akhirnya dia suruh gue janji untuk jangan pernah ngeyain ketika dia ngomong putus. Sebenarnya dia juga nggak mau kehilangan gue, ngerti gak sih? Iya. Tapi ya kalau gue bilang itu, ketika sana dia karena ngerasa kayak guanya terlalu, dia ngerasa kalau guanya yang nggak pengen banget kehilangan, akhirnya semena-mena sama gue. Dan akhirnya ya udah. Itu kita berantem hebat banget karena ada orang ketiga juga. Orang ketiga di hubungan. Ada salah satu cowok sana yang dari hotel dia magang. Iya. Dan dianya ya udahlah berakhir. Dan lu galau. Gue galau nggak lama nggak. Ketika gue bilang ketika gue memutuskan untuk mengakhiri suatu hubungan, gue pasti udah berpikir jauh ke depan. Maksudnya gue harus siap dengan keputusan gue. Makanya ketika gue putus sama dia, gue udah benar-benar siap mental. Tapi nggak secara keseluruhan ya. Gue galau parah sih. Maksudnya gue nggak mau, tapi gue nggak pernah berpikir untuk mau balik lagi. Atau berpikir bakal hubungan ini bisa jadi bagus lagi. Tapi karena ini hubungan gue gitu sama dia beda. Karena ini udah menyangkut bukan gue antara gue sama dia doang, tapi udah kedua belah pihak keluarga. Gue sama keluarga dia, gue tuh udah sayang banget sama keluarga dia lah intinya kayak gitu. Nah keluarga dia sama keluarga lu dekat juga? Iya, karena kita udah pernah ketemuan keluarga juga. Udah pernah beberapa kali makan bareng keluarga juga. Jadi lu jatuh cinta pertama kali sama cewek bule orang Itali, campuran Itali. Ya kan? Dimulai dengan main ice skating, terus berakhir di Surabaya. Tapi ketika pas di Surabaya sempat masih dia suka kontak-kontak gue juga. Dan gue waktu itu udah pacaran juga. Gue cepet waktu itu pacaran. Karena ya pokoknya ada faktor lah kenapa gue pacaran. Nah, tapi ini bukan cinta kayaknya yang gue rasain ini. Kayak mungkin sekedar gue butuh penetralan. Penetral di mana gue kehilangan sosok yang kosong nih di hati gue. Itu after lu putus? After gue putus cuma beberapa minggu doang, beberapa bulan. Nggak nyampe bulan lah. Iya, nyari selingan lah ya di hati ya. Iya, langsung pacaran gue juga. Oke. Nah ini penutup dari lu. Tips-tips buat orang-orang yang mengalami posesif nih kayak lu nih. Nah, kalau dari gue ya, dari kisah gue dan pengalaman gue, menurut gue posesif itu boleh. Iya. Tapi sewajarnya. Komunikasi itu paling penting menurut gue. Komunikasi dan kesepakatan satu sama lain. Maksudnya kesepakatan dan komunikasi itu kayak lu ketika berhubungan itu lu jangan pernah mikir tentang ego lu sendiri. Ya lu kalau udah jangan egois. Dan lu ketika udah berhubungan, udah memutuskan untuk memiliki pasangan, ya lu harus mikir tentang perasaan dia. Dan sebaiknya belum tentu apa yang lu rasa baik buat lu belum tentu baik juga untuk dia. Lebih baik kalian saling terbuka, saling mencurahkan apa yang kalian mau, saling mencari jalan solusinya dengan pikiran terbuka. Karena lu putus itu karena komunikasi juga ya? Komunikasi juga. Iya, karena komunikasi yang dulunya rutin jadi renggang. Iya, karena juga ya jangan pernah terlalu posesif, percaya sama pasangan kalian karena beri kepercayaan juga. Beri kepercayaan.
Karena semakin kalian kekang, semakin kalian ikat, semakin gak nyaman perasaan pasangan kalian nanti. Akhirnya membendung dah tuh ya. Membendung peraturan-peraturan malah ya kayak undang-undang nanti banyak banget. Percayakan aja pasangan kalian itu baik luar sana dan seandainya pasangan kalian ngianatin kalian, ya udah biarkan, berarti pasangan kalian itu bukan sosok yang terbaik dan pantas buat kalian. Asik. Oke, mungkin itu sekian dulu untuk episode cuci kita sekarang ini. Si Bapak Dean luar biasa nih. Kisah jatuh cinta pertama kali dengan cewek yang gokil. Complicated 24 banget sih jam sebenarnya kita, gue complicated. Pokoknya inti poinnya seperti itu. Ya, kurang lebih ini kita sudah sampai 30 menit dan sampai jumpa di acara cuci Curhat Cinta berikutnya. Yo, bye-bye. Gue Fai. Gue Dean. Sampai jumpa. Udah.